Tingkah lugu dan lucu anak kecil yang di-share ke media sosial acap kali mencetak viral. Seperti video berikut ini yang menampilkan bocah cabi kelas 1 SD yang gelisah ketika pelajaran menulis dimulai. Ternyata Ojul, panggilan bocah itu tidak biasa menulis di atas meja dan auto maju ke depan untuk meminta izin pada gurunya agar diperbolehkan menulis di luar kelas. Video berjudul "Momen Gemes Siswa Ngadu ke Guru Susah Nulis di Atas Meja" itu sudah mendulang 76.000 lebih like dalam satu hari ditayangkan di sebuah platform media sosial. Kebanyakan netizen terkejut melihat bocil gemes Ojul menulis di luar kelas sambil tengkurap di lantai. Meski bikin senyum sebagian netizen, namun tingkah bocil Ojul dan kebijakan guru kelasnya mendulang kritikan pedas netizen. Tapi kalau sambil tiduran nulisnya lama-lama sakit juga dadanya karena terlalu lama ketekan sama lantai. Tulis akun Cleopatra. Sedangkan akun LKR_Li04 menulis, "Jangan sering-sering tapi bu, ini saya korban nulis tengkurap nih bu, mata jadi minus." Lantas seperti apa tanggapan sejumlah selebriti tentang video siswa SD tak biasa nulis di atas meja dan dibiarkan menulis tengkurap di luar kelas itu? Tanggapan seperti itu, ada anak yang memang mungkin kita tuh harus nurutin kemauannya, bahkan remaja kita memang mungkin nulisnya di luar, atau memang sebenarnya kalau menurut Iki sih dari anaknya itu sendiri harus ditegasin sih, walaupun memang masih tahap belajar, tapi usia dini itulah yang harus diterapkan karena memang itu mungkin aturan dari sekolah kan memang harus belajar itu di dalam nih saat ini gitu. Mungkin momen ada belajarnya di luar gitu. Jadi kalau menurut itu sih anaknya harus yang benar-benar di ini sih. Kalau ya kalau menurut itu sih ini ya parenting dari orang tuanya sih. Jadi memang harus dikasih tahu sama orang tua, peran penting orang tuanya di sini nih. Nah, ketika kita waktu di sekolah ya ikut peraturan sekolah. Apalagi sekarang tuh banyak hal-hal yang sedikit viral atau guru yang bertindak untuk kedisiplinan siswa sekarang lebih viral itu. Jadi maunya seperti apa? Makanya kita bingung nih. Enaknya sih harusnya ada undang-undang seperti itu gitu. Ketika memang sudah berada di sekolah, ya udah tuh kebijakan dan kedisiplinan itu ya diterapkan sama sekolah. Aktor Christiana Baharudin tengah menikmati perannya sebagai ayah. Kehadiran Sarena Zenata Denali Baharudin, buah cintanya dengan Siti Badriah, menjadi sumber energi yang tak ada habis-habisnya bagi pemeran sinetron Cinta Berakhir Bahagia itu. Pulang syuting dalam keadaan lelah dan mengantuk, Christiana bisa auto bertenaga kembali setelah melihat senyum dan tawa Sarena yang menggemaskan. Di usia 2 tahun 2 bulan, tumbuh kembang Sarena sangat pesat sehingga Christiana acap kali takjub lantaran mewarisi bakat sibat ibundanya yang senang menyanyi dan tak malu tampil di depan banyak orang. Dia aktif banget, pokoknya kalau ada lagu dia joget deh intinya. Dia anak biduan dia. Ada lagu joget. Oh iya, kemarin kita di mall, kita di toko, lagi toko baju. Toko bajunya ada lagunya kan, lagu musik itu hip hop gitu. Terus Arena kayak mau joget, dia ngomong gitu kan. Terus aku bilang ya joget aja. Gedein, dia minta gedein lagunya sama masnya. Terus habis itu terus aku bilang kan kalau berani ngomong aja sendiri sama masnya. Mas dein gitu. Dia berani ngomong kayak gitu. Terus digedein sama masnya kah? Direkamin juga sama mbak-mbaknya di situ. Sarena joget di dalam toko. Karena hanya punya waktu libur sehari dalam seminggu, Christiana memanfaatkan momen itu untuk menciptakan quality time bersama Sibat dan Sarena. Akhir pekan lalu, mereka memilih berlibur ke pusat perbelanjaan yang ada wahana permainan anak. Iya, jadi aku libur itu cuma hari Minggu. Jadi itu hari Minggu tuh. Jadi pas hari Minggu
aku maksimalin lah sebisa mungkin aku bisa quality time sama Sarena sama Siti. Karena waktu aku kan sedikit pastinya, aku kan paginya harus live. Habis itu sampai jam 4 sore, dari jam 4 sore sampai jam 9 malam berarti cuma berapa jam tuh? 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuma 6 jam sisanya buat ketemu sama Sarena. Jadi manage waktunya semaksimal mungkin lah, mau diapain nih. Aku selalu nanya sama Siti, misalnya nih aku ada waktu dari jam 4 sampai jam 9, Sarena kan tidur jam 9. Kita mau kemana nih, mau di rumah, main di rumah aja atau mau main ke rumahnya sepupunya atau mau main ke mall gitu. Jadi kata Siti, waktu itu kita ke mall aja, kita ngajakin Sarena buat main di playground. Seru banget, Sarena happy banget karena ketemu sama badut-badut kan. Jadi kita main ke tempat apa namanya playground yang baru buka di mall. Habis itu kita cobain masuk, ternyata Sarena happy banget. Jadi ada show-nya gitu, badut-badutnya itu show, karakter-karakter dari si apa namanya, dari si playground itu tuh pada show, pada nyanyi bareng, dan Sarena joget-joget bareng tuh sama orang-orang sama teman-teman, bukan teman-teman sih ya, kayak anak-anak kecil di sekitarnya. Terus joget bareng sama badutnya, lucu banget dia sampai maju-maju ke depan gitu. Dia pede banget buat maju ke depan, buat salaman sama badutnya, buat megangin badutnya, lucu banget dia. Pekan sebelumnya, Christiana dan Sibat mengajak Sarena ke pantai dekat Teluk Jakarta. Mereka bermain-main di pantai dan mengajarkan Sarena berenang. Dan yang lebih menggemaskan bagi sebagian netizen, Sarena juga ikut nge-gym seperti bundanya. Lantas seperti apa gaya outfit Sarena saat diajak bunda Sibat nge-gym? Tak cuma olahraga, Sarena juga sudah pandai mengikuti bunda Sibat berdandan. Usai menghiasi matanya hingga terlihat lentik, Sarena pun memeragakan mata genit. Matanya pakai dong. Udah. Matanya pakai shadow dong. Udah. 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 Merem. Oke. Cantik. Tinggal pak. Ini sekarang Sarena merem. Merem nak. Cantik. Satu lagi. Cantik sekali. Kan? Oke, Mami pegang tangannya. Pegang satu gitu kan. Lucu. Ya tuh lihat. Senior Siti Badriah di pentas dangdut, Inul Daratista juga tengah menikmati kebahagiaan hakiki baik sebagai istri maupun sebagai ibu. Pemilik nama asli Ainur Rohimah ini siap merayakan anniversary pernikahannya dengan Adam Suseno yang ke-29 pada 19 Mei mendatang. Mereka menikah tahun 1995 silam saat Inul masih meretas karir sebagai pendangdut lokal di Pasuruan. Bagi Inul, esensi pernikahannya dengan Adam bak cinta abadi di dunia yang hanya bisa dipisahkan oleh maut. Konsep cinta abadi Inul Adam pada anniversary pernikahan mereka yang ke-29 salah satunya diwujudkan dengan mengenakan kostum cosplay kakek nenek. Tapi benarkah kisah cinta Inul dan Adam sudah terbentang 30 tahun lebih, tepatnya pasca Inul baru lulus SD? Aku pacarannya tuh umur berapa? SD, keluar SD itu umur berapa sih? 12 ya? 13? Mas Adam yang ngobrol-ngobrol kan aku nggak pernah kenal laki-laki keluar dari SD. Kan sekolah. Cuman kan Mas Adam yang ini, kebetulan aku sekolah SMP itu kan, masuk SMP itu kan aku harus kalau berangkat sekolah itu harus ngelewatin tokonya dia gitu. Wedding anniversary itu sama dengan ulang tahun anakku. Pesta anniversary pernikahan Inul dan Adam ke-29 bakal dirayakan bersamaan dengan ulang tahun Evander Yusuf Damares yang ke-15. Inul dan Adam memajukan pesta Ulta Ivan agar bersamaan waktunya dengan anniversary pernikahan mereka. Jadi anakku 19 Mei, anniversary pernikahan yang 29 juga bulan Mei. Jadi dalam satu bulan itu satu rangkaian aja gitu. Karena Gus Idam kan insya Allah besok tanggal 19 beliaunya mau ada di tempat aku
di kampung aku. Jadi sebelum itu saya sowan dulu lah gitu. Sembari mempersiapkan pesta ultah Ivan dan anniversary pernikahannya, Inul menjalani recovery dan masih berobat jalan pasca menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat penyumbatan otak yang dialaminya pada akhir April lalu. Inul mengaku sudah menjalani MRI dan ditangani oleh dokter berpengalaman yang pernah menangani Ashanti. Hasil MRI menyebut Inul mengalami pembekuan darah di sebelah kiri otaknya yang membuatnya pusing dan fungsi indera penglihatannya terganggu. Aku udah minum obat selama 1 minggu, 5 hari itu udah harusnya stop. Tapi aku sampai ke dokter, kenapa waktu itu tiba-tiba ada insting aku harus ke Prof Terawan gitu. Akhirnya kemarin sama Prof Terawan disuruh itu cek MRI kepala, kenapa bisa pusing, nggak kelar-kelar gitu, takutnya ada apa-apa. Alhamdulillah nggak ada tumor, nggak ada apapun itu ya. Cuman, nah ini masalahnya, jadi pembuluh darahnya itu salurannya itu semuanya buntu gitu. Jadi botak-botak apa segala macam di sini tuh separuh. Yang sebelah kiri, kenapa mataku sampai blank kadang-kadang tuh cekot terus kadang-kadang juga pusingnya minta ampun, terus mata itu berat sampai berair. Ini berair masih, tapi nggak intens kayak dulu itu sampai kayak air mata, dikira orang nangis ada masalah apa gitu. Ternyata aku masalahnya banyak di daerah mata gitu, penglihatan sempat kabur dan lain sebagainya. Akhirnya di sini tuh ada penyumbatan gitu, istilahnya plus gitu, wes sedikit lah 10% tuh, jadi aliran darah ke otak tuh. Nah itu kan bahaya ya, katanya dokter bisa kena glukoma, bisa kena Alzheimer, bisa kena stroke, bisa kena apalah itu nanti. Tapi nanti katanya kalau memang udah rata, tapi yang kanan alhamdulillah nggak apa-apa. Akhirnya ada tindakan, ya emang harus diblast nih katanya gitu, dibersihin. Saat ini, Inul sudah bisa melakukan hal-hal ringan seperti syuting di rumah bersama suaminya. Namun 6 bulan ke depan, pemilik goyang ngebor itu harus menjalani MRI kedua untuk melihat perkembangan otaknya. Udah, alhamdulillah habis setelah itu jreng langsung dalam kondisi masih habis tindakan udah langsung terang, langsung padang, enak, badan juga seger gitu. Jadi udah emang DSA ya memang rodo berduit sih gitu. Jadi habis tindakan itu nanti kira-kira 6 bulan lagi suruh MRI gimana hasilnya kayak gitu. Lalu benarkah Inul bernazar akan umroh tahun ini andai hasil MRI kedua menunjukkan dirinya sehat? Sebenarnya aku udah haji tahun 2008. Kalau umroh rencana sih insya Allah tahun depan pas pengennya Idul Fitri rame-rame satu keluarga. Sekarang lagi nabung. Insya Allah sih pengennya kayak gitu, tapi nabung dulu karena kan aku banyak tawaran sponsor gitu, tapi aku nggak mau ambil. Banyak yang ayo Mbak Inul budal yuk, aku yang sponsorin dari travel gitu. Cuman aku pengen dari duit keringat aku sendirilah gitu, nggak mau sponsor, takutnya kurang afdol. Dan kalau berangkat pakai uang sendiri kan suka-suka kita mau kemana, suka-suka kita mau diatur gitu. Di usia 45 tahun, Inul sadar dirinya tidak bisa melakukan aktivitas berat seperti dulu, seperti olahraga berat atau goyang ngebor yang menguras stamina. Untuk jogging yang biasanya dilakukan saban minggu selama 1 jam, kini Inul kurangi. Lalu benarkah di waktu senggang, Inul dan Adam lebih banyak menghabiskan waktu mereka bersama kucing kesayangan? Setelah kesini, melihat anakku, "Ma, kucing itu lucu, Ma, aku boleh pelihara kucing atau anjing ya, Ma?" katanya gitu. Kucing, aku bilang gitu. Ya udah akhirnya aku pelihara itu. Tadinya kan buahnya ada 12 biji. Terus kena virus yang kemarin tuh saya sampai nangis-nangis itu. Ya itu sehari mati 2. Aduh. Ternyata bisa kehilangan hewan yang disayang itu bisa sedih ya. Kucing itu adalah salah satu penghibur kita ketika lagi capek karena anak udah nggak mau diajak main. Jadi kita ngomong-ngomong sendiri kayak wong edan kalau sama kucing-kucing, "Oh sayangku, oh ngapain itu, anak ganteng, oh kayak orang edan gitu." Jadi ternyata salah satu yang membuat kita jadi biar nggak jadi stres tuh ya kucing ya.